Selamat datang siswa kelas 12. Pada sesi ini kita akan lanjutkan materi dari turunan trigonometri, yaitu aplikasinya tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok suatu fungsi trigonometri. Oke, sebelum itu kita ingat sedikit dulu tentang materi di kelas 11, itu tentang nilai maksimum minimumnya. Nah, maksimum minimum yang pertama bisa dicari dengan turunan pertama. Nah, tentu yang dicari dari turunan pertama ini adalah titik stasionernya ya. Ya, titik stasionernya. Nah, setelah ditemukan titik stasionernya, misalkan dia titik A ya. Nah, kemudian pada garis bilangan, misalkan di sini titik A. Nah, jika di sini dia di daerah kiri adalah fungsi naik atau positif, kemudian di kanannya nilai A turun, fungsi turun, di sini positif jadi negatif. Jadi dia berbentuk gunung. Nah, ini dia adalah bersifat maksimum ya. Nah, namun apabila di titik A ini dia bentuknya turun, nah dari sini turun sebelum A, kemudian naik, artinya di sini negatif, kemudian di sini positif, berarti dia adalah bernilai minimum ya. Nah, apabila di titik A ini, nah sebelum titik A itu di positif, di sini juga positif itu ya. Jadi naik, nah, naik begitu. Berarti di sini dia adalah sebagai titik belok. Demikian halnya juga kalau misalnya dia negatif ya. Di sini titik A, di sini negatif, negatif. Berarti turun-turun ya. Turun, turun. Nah, juga dia titik belok. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya di contoh ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan turunan kedua. Artinya tetap yang di pertama yang dicari itu adalah titik stasionernya. Nah, misalkan titiknya adalah A. Nah, jika di F aksen A, itu dia adalah kurang dari 0, F double aksen A, jadi turunan keduanya ya, ini dia kurang dari 0, maka dia mempunyai titik balik maksimum. Jika dia setelah disubstitusi nilai stasionernya lebih dari 0, maka dia memiliki minimum ya. Jangan terbalik nanti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Saya jadikan contoh dulu ya. Contoh di mana nih yang bagus ini? Oh, yang ini aja. Misalkan contoh ya. Contoh fungsinya fx sama dengan 4 cos 2x ya. Nah, di mana di sini x-nya ditentukan itu dari 0 sampai dengan pi ya, agar tidak terlalu banyak dibatasi. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari maksimum maupun minimumnya ya di antara rentang 0 sampai dengan pi. Nah, yang pertama tentu kita cari adalah stasionernya. Gimana mencari stasioner? Yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan dari 4 cos 2x itu adalah 4 min ya. Sin 2x kali 2. 2 ini turunan dari 2x-nya. 2 kali 4, 8. Jadi min 8 sin 2x sama dengan 0 ya. Sin 2x sama dengan
0 bagi min 8 ya 0. Nah, sekarang kita mencari nilai X di rentang 0 sampai dengan pi ya. Sin 2X sama dengan sin 0 ya. Nah, karena sin 0 ya 0. Nah, di sin itu gimana? A X sama dengan A tambah K kali 2pi ya. Atau X sama dengan pi kurang A ditambah K kali 2pi ya. Nah, sini karena dia 2X. Nah, karena dia 2X, maka 2X sama dengan A-nya adalah 0 ya. 0 tambah K kali 2pi ya. X sama dengan ini dibagi 2, K kali 2pi bagi 2, jadi K pi. Kalau K-nya 0, X-nya sama dengan 0. Nah, ternyata dia di batas ini adalah titik stasionernya. Kemudian kalau K-nya 1, X-nya pi ya. Oh, jadi di batasnya 0, pi dan 0. Nah, kemudian yang kedua, X kurang A-nya. Pi kurang A-nya. 2X sama dengan pi kurang 0 tambah K kali 2pi ya. 2X sama dengan pi tambah K kali 2pi. X-nya bagi 2, pi per 2 tambah K kali pi. Nah, kalau K-nya misalnya 0, dia menjadi, maka X-nya menjadi pi per 2. Ya, X-nya menjadi pi per 2. Kalau K-nya 1, jadi pi tambah pi per 2 sudah lebih dari pi ya, jadi tidak digunakan. Nah, jadi stasionernya adalah 0, pi, dan pi per 2. Jadi bisa kita gambarkan di garis bilangan ya. Bentar ya. Ya, itu dia ada 0, kemudian pi per 2, dan apa lagi satu? Pi ya. Nah, sekarang bagaimana menguji dia menguji apakah dia naik atau turunnya? Nah, karena di sini dibatasi dari 0 sampai pi, berarti kita harus mencari tanda di antara ini, dari 0 sampai dengan pi. Kalau di antara 0 sampai dengan pi per 2, gimana kita mencarinya? Dengan mensubstitusikan ke turunan pertamanya. Mana turunan pertamanya? Turunan pertamanya di sana adalah f aksen x tadi min 8 sin 2x. Nah, dari 0 sampai pi per 2 itu adalah kuadran pertama. Kalau kuadran pertama, nilai sin adalah positif. Namun di sini ada min. Nah, jadi di sini dia min. Sedangkan dari pi per 2 sampai pi itu juga di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua bagaimana nilai sinnya? Juga positif ya. Tapi kalau dikali min, dia jadi min. Tapi kita coba ya. Tapi biasanya dia selang-seling ya, kalau sini min, sini plus. Atau di antara pi per 2 misalnya apa? Misalnya, oh ini karena kali 2 ya. Dikali 2, kemungkinan dia berada di kuadran berapa sini nih? Setelah pi itu kuadran ketiga. Nah, misalnya di antara pi per 2 sampai pi, dari antara 90 sampai 180, misalnya kita ambil 120. Kalau 120 dikali 2, dia jadi 240. Itu di kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinnya adalah negatif. Negatif kali negatif, dia hasilnya positif. Nah, nanti mudahnya kamu bisa ambil salah satu titik ya. Nah, di sini misalnya kalau yang di sini ini 32 kali 30 kan
90 ya, sin 90 1 kali min gitu misalnya. Nah, sehingga di sini dari min ini dia turun. Nah, turun begini ya. Turun. Kemudian sini plus. Nah, jadi di pi per 2 ini dia adalah sebagai titik maksimumnya. Ya. Titik balik maksimum di pi per 2. Bagaimana dengan 0 dengan pi? Nah, 0 dengan pi dia juga sebagai batasnya. Jadi kita tidak perlu cari. Nah, itu salah satu contohnya mencari nilai maksimum. Ini ketemunya minimum ya dari fungsi trigonometri. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita gunakan atau di titik 0 ini apa ya? Hasilnya nanti bisa kamu cari yang di sini ada di sini. Nah, ini tadi kan dengan turunan pertama ya. Bagaimana dengan turunan kedua? Bisa kita dengan turunan kedua ya. F double aksen. Jadi turunan dari min 8 sin 2x ini. Nah, jadi min 8 kali turunan sin cos 2x kali 2. 2 kali min 8 min 16 cos 2x. Nah, ini turunan keduanya. Nah, kita tinggal substitusi nilai pi per 2-nya sama nolnya boleh. Kalau 0 misalnya ya. Kalau 0 berarti min 16 kali cos 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Cos 0, 1. Jadi min 16. Nah, kalau dia min 16 berarti ini hasilnya min 16 ya. Min 16 itu, jelek sekali. Ini min 16. Min 16 itu kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, seperti mana itu? Kurang dari 0 dia adalah titik balik maksimum. Ya. Jadi kemungkinan di sini akan positif. Nah, begini dia ya. Nah, yang di sini juga begini kemungkinan. Misalnya yang pi ya, kalau pi ya, f aksen pi. Berarti min 16 kali cos 2 kali pi. 2pi itu adalah 360. Cos 360, 1. Ini juga min 16. Kurang dari 0. Berarti dia titik maksimum. Jadi ini adalah titik maksimum. Ini maksimumnya. Yang di sini dia adalah minimumnya. Titiknya ya. Nah, titiknya. Titik balik minimum, titik balik maksimum. Kalau nilai maksimum atau nilai minimumnya bisa nilai maksimum atau minimum disebut optimum ya. Itu bisa dicari dengan substitusi stasionernya. Nah, bisa kamu cari dengan substitusi stasionernya. Nah, itu untuk penjelasan pertama ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan contoh kedua ya. Contoh kedua, misalnya dia fx sama dengan sin x ditambah cos x. Untuk x itu di antara 0 sampai dengan 270 derajat. Nah, yang pertama itu kita cari adalah turunannya ya. Stasionernya. Turunan sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin ya, sama dengan 0. Jadi ini menjadi cos x sama dengan sin x sama dengan cos x ya, kita tukar ya. Nah, kemudian kita bisa bagi sin x-nya dengan cos x. Nah, jadi sin x per cos x sama dengan ini cos dibagi cos adalah 1 ya. Sin per cos itu adalah tan. Tan x sama dengan 1 ya. Tan berapa supaya 1? Di antara 0 sampai dengan 270. Itu adalah tan 45. Ya, bisa kamu cari pakai A tambah K kali 180 boleh. Atau karena ini mudah ya hanya X saja. Tan 1 itu kan tan positif di kuadran pertama dan
ketiga. Di kuadran pertama yang menghasilkan 1 itu adalah 4, 5. Ya. Di kuadran ketiga, ini maksudnya kuadran ketiga. Masuk ya ini sampai kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah 225. Ya, kalau kamu hafal nilai-nilai cukup tingginya gampang ya. Jadi stasioner adalah 45 dan 225. Nah, yang mana dia menghasilkan maksimum, yang mana dia menghasilkan minimum. Nah, kalau misalnya di soal itu ditanya nilai maksimum atau minimum, kamu tinggal substitusi langsung aja. Yang mana yang lebih besar itu maksimum, yang mana lebih kecil itu minimum. Nah, yang pertama ini F aksen. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimumnya itu disubstitusi ke fungsi pertama. Yang disubstitusi ke turunan pertama itu untuk mencari tanda plus sama min yang fungsi naik atau fungsi turunnya seperti tadi ya. Kalau ditanya nilai maksimum sama minimumnya, substitusi ke fungsi awal ya. Kita substitusi x-nya dapat 5 dan 225. F 45. Berarti sin 45 ditambah cos 45. Sin 45 setengah akar 2 ditambah juga setengah akar 2. Setengah sama setengah 1. Jadi akar 2. Kalau F225 berarti sin 225 ditambah cos 225. Nah, ini di kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinnya negatif, cosnya negatif. Jadi ini min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2. Jadi min setengah dengan min setengah jadi 1. Jadi min akar 2. Nah, jadi titik maksnya itu di apa tadi? Di 45, min akar 2. Nah, akar 2 ini adalah nilai maksnya. Oh, ini, sorry. Ini akar 2 saja ya. Nah, kemudian titik minimumnya itu di 225, min akar 2. Nah, min akar 2 ini adalah nilai minimumnya untuk rentang dari 0 sampai dengan 270. Nah, itu untuk penjelasan kali ini ya. Jika misalnya kamu ada bagian yang tidak dipahami, boleh ditanyakan saya langsung. Nah, sekarang kita akan latihan tentang ini ya, tentang materi ini ya. Saya tuliskan saja soalnya ya. Latihan. Nah, latihan ini dikumpulkan ya. Nah, nomor 1, cari nilai minimum ya. Nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 5 kurang sin 2x kali cos 2x. Cari ya. Yang kedua, mana nih ada lagi nih? Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 6 cos x min 8 sin x tambah 2. Nah, ini juga cari ya. Ini untuk rentang dari 0 sampai dengan 2pi ya. Jadi dari 0 sampai 2pi aja. Ini juga sama. Coba cari nilai maksimum minimumnya.
Ini sin 2x, cos 2x. Oke, sebagai latihan ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih.